Wendy, seorang mualaf Cindo, dulunya sangat benci kepada Islam. Bersama kawan-kawannya dia membaca Al-Quran sampai hatam 3 kali, mencari materi untuk menghina Islam. Tetapi, semua informasi yang awalnya dianggap aneh dari Al-Quran, ternyata terbukti secara ilmiah di zaman modern ini. Akhirnya, Wendy menyerah, dan memeluk Islam. Mengapa dia sangat benci kepada Islam? Fakta-fakta apa yang dia temukan dari Al-Quran? Bagaimana kisah lengkapnya? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Wendy Lofu adalah seorang mualaf Cindo dari kota Pontianak. Dulunya, dia sangat membenci Islam. Dia selalu curiga atas apapun yang diperbuat oleh orang Muslim. Anggapan tersebut adalah akibat doktrin yang salah yang didapat dari lingkungannya. Mungkin masih orok, masih di perut ibu, sudah di sakramen. Alhamdulillah, saya pernah di Katolik. Ketika memasuki masa puber, saya pindah ke Kristen. Semata-mata mencari Tuhan. Pada waktu itu saya merasa saya mencari sesuatu yang kosong di hati saya. Setelah pindah ke Kristen, saya pindah lagi ke Buddha. Setelah Buddha masuk lagi ke Konghucu. Dan sebenarnya Islam itu bukan pilihan di hidup saya, Ustaz. Wallahi ketika saya masih kafir, tidak terlintas di ide saya, di hati saya akan memilih Islam. Mungkin ini karena doktrin di hati saya, dari kecil sampai saya besar. Saya didoktrin, saya tidak menyebutkan siapa yang mendoktrin, tapi ketika kecil, bermain dengan suku Melayu, yaitu orang Islam, minimal kalau pulang itu, ya ikat pinggang itu putuslah dipukul ke kami. Sapu itu sampai patah. Sapu yang zaman dulu yang pakai kayu itu harus wajib patah. Dari jauh saja saya melihat orang Muslim, pikiran saya sudah susah, sudah negatif. Ngapain ini ke rumah saya? Mau pinjam duit ini. Padahal dia mau makanan. Waktu itu lagi gulai kambing. Orang kurban, jadi ada sisa diberikan kepada saya. Dia berikan makanan pun niatnya udah baik. Di otak saya, jangan-jangan dihancur ini. Seiring waktu berjalan, karena banyak pertanyaan yang tak terjawab dalam agama sebelumnya, Wendy mulai kehilangan keyakinannya tentang Tuhan. Dan jadilah dia seorang ateis. Lalu, bagaimana kisahnya Wendy mengenal Islam? Gua mengenal Islam karena terpaksa. Satu terpaksa, kedua kecelakaan. Nah, di lingkungan saya yang seperti itu, akhirnya saya membenci Islam. Dengan bantuan beberapa tempat ini untuk membenci Islam, dan akhirnya timbul mindset saya sangat membenci Islam. Dan akhirnya bagaimana cara saya untuk memfitnah Islam, tapi dengan bukti. Kalau kata orang Islam kan harus ada dalilnya nih. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana caranya saya harus mencari letak kesalahan Islam. Saya pun mencari celah untuk menghina Islam. Menghina ini benar-benar tunjukkan untuk menghina Islam. Gue mencari celah dengan cara membaca Al-Quran, dan beberapa buku hadis yang saya beli, saya mencari celah di situ. Saya membaca Al-Quran bersama 1-2 teman, terus saya membaca Al-Quran. Hal yang paling pertama yang saya cari itu hal yang sudah pasti, ini istilahnya kemungkinan persentase terbesar ada gol fitnahan saya. Saya bagaimana caranya menghina Islam dan memfitnah Islam, adalah orang Islam pun membenci Islam itu sendiri, guys. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan, persentase paling besar itu adalah mencari yang dibenci sama orang Islam itu sendiri gitu. Poligami. Rata-rata akuat nih. Poligami, ya. Nah, pasti ya gimana? Bukan gimana ya? Mungkin belum tahu ilmunya. Satu. Kedua, laki-laki juga ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Saya cari dalilnya. Saya cari bagaimana membuktikan. Nah, ini sebelumnya maaf ya, ini agak kasar gitu. Bagaimana saya di waktu itu pemikiran saya, bagaimana saya membuktikan Muhammad ini adalah seorang hyperseks. Saya fitnahnya di poligami ini karena menikahi lebih dari 1 perempuan. 2, kalau 2 masih wajar. 3, 4, 9 malah. Nah di sini nih, nah ini nih, gue pikir ini problem besar saya. Ketika saya masih kafir itu, nah ini senjata gue didapat juga. Gue pikir seperti itu kan. Dan saya ketemu, ternyata di zaman Rasulullah orang bisa menikahi lebih dari 100 perempuan. Betul. Dijadikan budak, dinikahi. Dan Masya Allah, Allah menurunkan ayat tentang poligami. Nikahilah 4 maksimal loh, maksimal 4. Dan
kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya itu, kalau tidak sanggup berat adil, nikahi satu. Keren banget ya. Lu gimana sih argumentasi lo ke bandar? Gue langsung di situ. Ini orang cuma ada pilihan nih. Orang dari masa depan, kalau tidak, orang yang memang diutus sama Allah. Betul. Karena tidak mungkin mengatakan sesuatu berturut-turut di Al-Quran ya, nggak usah di hadis, di Al-Quran berturut-turut kalimatnya tidak ada letak kesalahan. Iya. Saya sudah membaca Al-Quran itu, ya kalau waktu kafir itu khatam 3 kali lah. Itu kafir atau 3 kali? 3 kali. Ya itu dia, saking nakalnya menjadi kesalahan yang muslim belum tentu. Lalu, bagaimana titik balik Wendy, yang awalnya benci Islam dan ateis, lalu menjadi mualaf? Itu terjadi setelah Wendy menemukan beberapa keajaiban Al-Quran yang sesuai dengan sains modern. Al-Quran itu saya melengkapi dengan hadis-hadis yang ada. Dari semua isinya, ada beberapa yang membuat saya menyerah untuk penyerangan Al-Quran. Apa tuh Mas? Hal yang membuat saya ketawa. Saya menganggap kalimat ini bodoh ya dulunya. Terdapat air tawar dan di dasar laut. Dan mereka tidak saling menyatu. Betul. Dan bahkan itu ada satu penyelam mengambil air tawar itu. Ketika sampai di daratan dia minum, coba minum. Itu air tawar. Padahal dia lebih asin. Pada zaman itu, ini seorang laki-laki tinggalnya di gurun. Karena gurun dong. Kadun. Lu hidup di padang pasir, di gurun, di negara yang tandus. Lu berani menyebutkan satu kalimat di dasar lautan terdapat sungai yang mengalir. Di dalam pikiran gua, ini bego apa pinter? Tapi bagaimana cara saya membuktikan keinginan saya ini? Udah dapet nih gitu. Lu udah dapet poinnya nih buat menyerang Islam. Akhirnya saya nonton TV di rumah. Cekrek nonton TV. Pas juga sering tuh. Pas juga ini lagi ada on the spot begitu deh. Yang tujuan dunia. Muncul itu. Gua buka on the spot lagi tayang dan dia muncul. Bentuk dasar ini. Kampret, gue masih nggak berpikir Allah yang nunjukin ke saya. Gue nggak berpikir ke sana. Gue pikir kampret ini. Setan gue ketemu lagi ya. Ini jawabannya. Baru mau katakan tapi ada jawabannya udah percaya. Wendy menemukan info di Al-Quran tentang air tawar di bawah laut yang ternyata terbukti benar di zaman modern ini. Mustahil, seorang bernama Muhammad berani menyatakan hal seaneh itu, kecuali dia seorang rasul yang mendapat wahyu. Tak hanya sampai di situ, Wendy juga menemukan fakta yang lebih aneh. Di dasar laut terdapat api yang tidak bisa menghabiskan air laut tersebut dan air laut tersebut tidak bisa memadamkan api tersebut. Nah, bego di mana? Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Lu celupin aja api ke dalam air, Pasti mati. teknologinya secanggih apa pun mati. Tapi orang ini berani nyeluk kayak begini. Ini pikiran gua geli. Ini apa yang ngikutin ajarannya nggak mikir apa ya? Iya, nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal kan? Gue iseng-iseng nih, buka YouTube. www.youtube.com. Cekrek. Tau nggak muncul di beranda awalnya? Apa tuh? Ada orang Jepang lagi paluin larva di bawah laut. Oh iya, ada. Masya Allah. Ada kan? Ada, Masya Allah. Itu muncul. Gile. Segini amat sih gue mikir. Dan di situ sekali lagi gue tidak berpikir Allah menunjukkan ke saya. Istilahnya Masih belum terima ya? Masih belum terima ya? Istilahnya gimana ya? Orang nunjukin nih loh men. Iya. Gue masih nggak percaya gitu. Iya. Gue masih berpikir, aduh, fitnah gue terbantah lagi, coret lagi. Cari lagi satu. Dan terakhir yang membuat saya menyerah. Jadi di guru nih, ceritanya dia tidak pernah melewati menyeberangi lautan sekian lama gitu. Berarti ini nggak mungkin yang ngelakuin dong gitu. Dan timbul satu ayat, terdapat dua air laut yang berbeda warnanya dan tidak saling menyatu. Kurang lebih seperti itu. Berarti laut A sama laut B tidak bisa bertemu nih, nggak bisa sinkros. Waduh, ini hal bodoh lagi yang gue temuin. Ini nggak mungkin ini dimantain karena saya tahu bener nih. Waktu zaman itu gue ngomong lagi nih. Nah, gue ngomong, ini si Muhammad nggak pernah nih ke laut. Gue udah baca nih, dia nggak pernah ke laut. Ternyata dia historinya dia berjalan di atas laut. Berenang aja nggak pernah. Berenang aja nggak pernah gitu. Dia selalu terjaga ketat di Madinah dan di Mekah gitu. Betul. Dan dia selalu sharingnya di tempat ini. Nih, kena lo, gitu. Kena lo. Udah gue cari searching segala macam. Gue harus membuktikan kalau ini benar-benar salah gitu. Gue searching Google Map. Gue cari lautan ini biru semua nih. Gue screenshot satu-satu layar apa komputernya yang tentang Google Map itu, gue screenshot satu-satu di tengah jalan. Ini loh dua laut nggak menyatu. Gue buka di YouTube, gue nyari
Ini kapal pesiar lewat nih, di pas gue play videonya, ini kapal pesiar lewat nih. Kalau hoax kan, ya nggak segitunya lah, kapal ada kapal pesiar yang lewat gitu. Ini udah lewat nih, nggak sama warnanya nih, nggak menyatu, ada garis begini lurus. Ini kapal pesiar lewat, Nggak berubah ya? nggak berubah. Masya Allah. Di situ gue mulai nyerah. Gue mulai paham, ini orang bukan sembarangan. Cuma ada dua pilihan. Dia orang di masa depan yang kembali ke masa terdahulu, istilahnya ya boleh dibilang time travel lah. Dan di pikiran gue seperti itu. Dan kedua, ini orang memang utusan Allah. Akhirnya, setelah mencoba menyerang Islam dengan berbagai macam cara, bertahun-tahun, tapi tetap gagal menemukan kelemahan Islam, akhirnya Wendy menyerah dan memutuskan bersyahadat. Saya syahadat. Setelah selesai syahadat, nah ini sebelumnya saya kenalin juga nih, yang syahadat ini itu udah seperti ayah angkat saya. Itu namanya Pak Andi Maulana. Kebetulan dia pensiunan kolonel gitu di Brimob. Nah, dia yang ngurusin masalah narkoba di Pontianak. Nah, dia yang syahadatkan saya karena saya sudah nyerah lah. Udahlah, gua harus milih Islam nih. Itulah video kita kali ini. Kisah seorang yang dulunya sangat ekstrim membenci Islam, tapi kemudian Allah bukakan pintu hidayah. Semoga menjadi inspirasi dan memberikan pelajaran bagi kita. Yang benar datang dari Allah. Yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.